Ya, bagaimana dengan Kak Jusita? Apa bisa dimulai? Apa bisa dimulai, Kak? Oh, iya Kak, silakan. Ya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom Karya. Bagaimana kabar adik-adik semua? Baik, Baik, Kak. baik, Kak Surya. Ya, puji Tuhan. Yuk, adik-adik 2 minggu yang lalu, ya, beberapa minggu, ya, ada sekitar 2 minggu kita nggak ada ibadah Jum. Ya, kakak berharap adik-adik tetap punya semangat, tetap punya sukacita, ya, sekalipun tidak ada Jum. Ya, kakak percaya adik-adik di rumah juga tetap belajar, ya, mengulang-ulang kembali apa yang kakak ajarkan kepada kalian, ya. Oke, adik-adik kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Sekali lagi kakak mau sapa-sapa dulu. Ya, salam Kak Jusita. Salam Kak Jusita. Salam Karya, salam semuanya. Salam Rafael Angel. Shalom Karya. Shalom Karya. Salam Damien. Shalom Karya. Salam Priscilla. Shalom Karya. Coba gabung dengan abangnya. Lebih enak kalau kakak bisa lihat muka Priscilla. Iya. Salam Matthew. Shalom Karya. Salam Junior. Shalom Karya. Salam Yeskil. Mikael. Shalom Karya. Adiknya mana? Yeskil. Lagi di luar Karya. Mau dipanggil dulu Karya. Iya. Salam Clay. Gave. Israel. Shalom Shalom Karya. Karya. Shalom Karya. Iya, salam juga. Salam, Rahel. Shalom Kak. Salam berkat. Shalom Karya. Iya, iya. Ada beberapa dari adik-adik ya belum bisa hadir. Ya, kayak Karen itu pulang jam 7 malam ya dari sekolahnya. Ada ekskul ya cukup malam. Kakak mau ganti hari, gimana caranya ya supaya semua bisa ikut ya. Tapi mungkin dia agak telat ya. Beberapa dari yang lain belum ada kabar sama sekali ya. Kakak berharap adik-adik tetap punya antusias, punya semangat ya. Ingat GAP, generasi anak panah ya, harus benar-benar dalam keadaan tajam dan lurus ya, nggak bisa main-main lagi ya. Kakak berharap adik-adik semua antusias dalam pembelajaran ya, antusias dalam mengikuti GAP, generasi anak panah ya. Anak panah itu harus tajam dan runcing ya, harus lurus ya. Makanya adik-adik harus semangat ya. Oke, mari kita satukan hati kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau telah menghimpunkan kami ada di GAP, generasi anak panah malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Engkau sungguh-sungguh menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai hari ini di mana kami boleh kembali mengikuti ibadah Jum GAP, generasi anak panah. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus sendiri yang mengurapi kami, mengurapi ibadah kami. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Hamba berdoa untuk adik-adik kami yang belum bisa hadir atau yang masih berhalangan atau sedang di dalam perjalanan, dimanapun mereka berada. Hamba berdoa dari tempat ini, biarlah berkat-berkat Tuhan juga mengalir memenuhi kehidupan mereka. Roh Kudus, mari hantarkan mereka untuk mau
ikut dalam ibadah malam hari ini. Demikian pula untuk adik-adik kami yang hadir malam hari ini dan juga kakak-kakak bahkan keluarga yang mendampingi. Engkau urapi kami semua. Tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan. Roh Kudus, mari berikan roh sukacita, roh damai sejahtera-Mu di hati kami. Terlebih, berikan kepada kami roh kehausan dan roh kelaparan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah GAP, generasi anak panah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita naikkan pujian bagaikan bejana. Kita keluarkan suara kita, kita naikkan dengan rasa syukur, dengan rasa hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Naikkan pujian ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Adik-adik buka suaranya, naikkan kembali pujian ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, demikian hidupku di tangan-Mu, bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, dalam segenap jalanku, memuliakan Namamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan memuliakan
muliakan namamu. Kamu, mari sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami adalah bejanamu yang siap untuk dibentuk sesuai dengan kehendakmu. Kami hormati kekudusanmu. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Kasih setiamu selalu baru setiap hari. Kami naikkan syukur kami yang terbaik. Kami muliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, gunung batu kami. Engkau sungguh baik. Kami bersyukur. Kami muliakan nama Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik. Nyatakan di hadapan Tuhan. Sungguh Yesus baik. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami muliakan nama Tuhan. Kami hormati Tuhan. Haleluya. Adik-adik, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Buka suaramu. Nyatakan syukurmu yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah teramat baik dalam hidupmu. Dia sudah teramat baik dalam hidupmu. Nyatakan syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. 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 Kami naikkan syukur kami. Kami muliakan nama Tuhan. Engkau sungguh baik. Kami muliakan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dan dengan segenap akal budi kami. Kami muliakan nama Tuhan, gunung batu kami, kota benteng kami yang hidup. Kami muliakan nama Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan,
lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Benar Tuhan, lebih dalam lagi kami mau lebih lagi mengasihi Tuhan. Kami mau lebih lagi menghormati Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah melayakkan kami malam hari ini. Untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Roh Kudus, mari taruh di dalam mulut kami roh puji-pujian. Untuk kami lebih lagi memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah sukacita kami, rasa syukur kami yang terbaik yang kami boleh persembahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi salam buat kita semua. Shalom Karya. Salam, Kak. Shalom Karya. Salam Karya. Shalom, Kak. Adik-adik semangat nggak? Ayo kakak mau tanya. Adik-adik semangat nggak? Semangat. 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 Semangat, semangat. Yuk, mari. Yuk, dua tangannya. Ayo, diangkat dulu deh. Yuk. Mana adik-adik? Tangannya. Ayo. Yuk, kita saling tos dulu ya. Saling tos dulu. Ayo. Mana tangan-tangan kalian? Kalau benar-benar adik-adik ini semangat. Ayo. Yuk, sekarang kita mau tos dulu ya. 2, 3, tos. Yuk, 2, 3, tos. Iya. Coba kakak mau dengar suara kalian. Apakah adik-adik bersukacita malam hari ini? Bersukacita. Sukacita. Apakah adik-adik senang bisa bertemu dengan kakak-kakak di sini, dengan teman-teman kalian semua di sini? Senang. 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 Coba kakak mau tanya, selama 2 minggu kita nggak ada ibadah. Kakak mau tanya sama kalian. Apakah adik-adik senang? Tidak. Apakah adik-adik senang? Tidak. Tidak. Ah, masa? Ayo, siapa yang senang kalau tidak ada Zoom setiap hari Jumat? Oh, siapa itu? Clay. Kok itu? Clay bener. Senang kalau nggak ada Zoom. Coba Clay, kakak mau tanya, kenapa Clay senang kalau nggak ada Zoom? Ayo jawab. Bosan nggak tahu buat apa Kak Ria malam-malam. Wah, itu bukan senang namanya. Bosan tadi katanya. Berarti nggak senang dong kalau nggak ada Zoom. Terbalik itu si Clay. Oke, siapa di sini senang kalau setiap Jumatnya nggak ada Zoom? Coba ayo angkat tangan deh. Siapa yang suntuk kalau nggak ada Zoom di hari Jumat? Suntuk, nggak tahu mau ngapain. Bosen, bingung. Beneran? Beneran? Coba kakak mau tanya. Coba kakak mau tanya. Siapa yang benar-benar suntuk, benar-benar ngebosanin, benar-benar nggak tahu mau ngapain? Ayo, adik-adik apakah seperti itu kalau hari Jumat nggak ada Zoom? Beneran? Beneran? Halo, beneran? Coba Yeskil. Yeskil gimana Yeskil? Kalau nggak ada Zoom gimana? Apa yang kamu alamin? Apa yang kamu rasakan? Bosan sih, Kak Ria. Bosan.
Beneran? kalau nggak ngapain-ngapain tidur Karya. Oh gitu. Iya, iya. Coba, kalau Berkat sendiri gimana? Sama Kak, bosen. Sama, apanya yang sama? Sama-sama bosen Kak. Iya, sama-sama bosan. Gimana dengan Rahel? Ya, bosan, Kak. Oh, bosan juga. Gimana dengan Angel? Bosan nggak ketemu teman-teman sama Karya. Waduh, bener nih. Iya, 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 iya. Gimana dengan adik-adik yang lain, Matthew? Membosankan Karya. Membosankan. Iya deh. Intinya pokoknya kalau nggak ada di hari Jumat, bosen deh. Oke deh. Terima kasih ya. Berarti artinya ini sangat dinantikan sama adik-adik semua ya. Makanya adik-adik tetap bersemangat, jaga sukacita itu, jaga semangat itu yang ada di dalam diri adik-adik ya. Yuk adik-adik sebagai semangat kita, sebagai sukacita kita, kita naikkan pujian bertemu dalam kasihnya ya. Kakak pakai kerincingan ya, pakai kerincingan. Ayo, 2, 3, iya. Bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam anugerahnya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Yuk adik-adik dibuka mic-nya dulu yuk, biar nggak cuma kakak sendiri yang nyanyi. Ayo kakak pengen dengar adik-adik suaranya yang bagus punya. Ayo Damien dibuka suaranya. Kakak, Angel, Rafael, Rahel, Yeskiel, Matthew, Clay, dan Gave. Ayo kakak minta dibuka suaranya. Juga Junior. Siapa lagi nih yang baru masuk? Adakah yang baru masuk? Oke, yuk kita suaranya ya. Adik-adik kita naikkan pujian ini. Kalau ada tangan kalian, kalian bisa bertepuk tangan. Kalau ada mulut kalian, pakai dengan suara kalian. Kalau ada kerincingan di situ, ada gitar di situ, ayo mainkan. Harusnya, yes, kamu udah bisa main pakai gitar. Ya, oke, yuk kita naikkan pujian ini ya. Bertemu dalam kita, berkumpul dalam bersuka cita semua di dalam rumah, bertemu dalam kasihnya, berkumpul dalam bersuka cita semua di dalam Tuhan. Yesus cinta mari bersuka cita semua Yesus cinta Kasihmu, mari bersuka cita di dalam rumah Tuhan. mari bersuka cita Semua di dalam rumah Tuhan. mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Iya. Adik-adik kakak kasih ruang kesaksian buat adik-adik semua. Yuk.
Kakak persilahkan adik-adik yang mau bersaksi menyatakan kebaikan Tuhan dalam 2 minggu ini. Silahkan. Kakak mau tanya sama kalian. Tadi kalian buka suara nggak sih? Ada Kalian Kak Ria. suara? Ada buka suara tadi? Tadi ada. Udah Ikut nyanyi tadi? itu suara itu udah bukan itu apa? Oke deh. Ayo, sekarang adik-adik yang mau bersaksi, kakak persilahkan. Bagaimana dengan kalian ujian tengah semester? Bisa ikutin? Adik-adik minggu depan katanya mau terima hasil. Apakah sudah siap dengan hasil? Sudah. Sudah. Oke, siapa yang mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan selama 2 pekan? Kakak persilahkan. Ayo. Saya. Ya, silakan Angel. Salam karya, salam semuanya. Angeling kesaksian. Waktu waktu Angel ulangan matematika, terus Angel dapat nilai 100. Puji Tuhan, semua karena Tuhan Yesus. Terima kasih karya. Wow, itu nilai matematika ulangan harian atau ulangan tengah semester? Nilai 100-nya ulangan tengah semester? Ulangan harian? Ulangan harian atau tengah semester? Ya, pokoknya ulangan deh, Kak. Iya deh. Oke deh, selamat buat Angel. Bagus sekali nilainya, ya. Gimana dengan adik-adik yang lain? Nilai matematikanya seperti itu nggak? Dapat nilai 100. Belum Adik-adik, terima nanti hari Senin. kenapa, Damien? Belum terima hasil ulangan nanti hari Senin. Oh, hari Senin. Iya, gimana Dakdikduk? Semangat untuk terima hasil? Semangat. Oh, semangat. Kalau semangat nggak kayak gitu dong, Damien. Semangat, Kak. Itu semangatnya kayak orang ngantuk. Oke deh, gimana dengan adik-adik yang lain ya? Tadi Angel nyaksiin nilai matematikanya dapat nilai 100. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Adakah yang mau disaksikan tentang kebaikan Tuhan selama 2 pekan ini? Saya Kak. Iya, silakan Clay. Iya. Hari Selasa, Eklesia, HP Eklesia, Hmm? karya. Terus itu salah Eklesia karya. Iya. Setelah sampai di rumah karena Mami kerja, Eklesia minta-minta maaf kepada Tuhan karya karena sudah buat salah pecahkan HP. Hmm? Puji Tuhan, Mami Mami datang, Mami maafkan dan puji Tuhan HP-nya sudah dibuat karya. Sudah diservis maksudnya atau diganti Iya, yang baru? iya karya. Di servis. Oh, diservis. Sekarang kamu pakai HP yang mana ini? Yang dipakai buat Zoom ini, Kak. Oh, yang sekarang dipakai buat Zoom, HP yang baru diservis. Iya, Kak. Puji Tuhan. Iya. Clay ini mau ngakuin kesalahannya karena sudah pecahin HP, ya. Tapi Tuhan itu baik, ya. Mama memberi pengertian, ya. Dan Clay sekarang bisa ikut ibadah Zoom dengan HP yang sudah diservis, ya. Puji nama Tuhan. Adik-adik juga harus belajar
untuk berkata jujur. Ya, kita harus mengakui kalau kita berbuat salah. Ya, kita akuin kesalahan kita dan kita tidak akan mengulanginya kembali. Ya, oke deh. Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Satu orang lagi, silakan. Silakan. Bagaimana dengan adik-adik GAP dari Bekasi, adik-adik GAP dari Manado, adik-adik GAP dari Timika? Silakan. Atau adik-adik GAP dari Toraja? Ayo. Tidak ada? Coba kakak mau tanya sama adik-adik. Bagaimana, apakah adik-adik selama 2 pekan itu, ya selain adik-adik tadi katanya bosen banget, ya nggak tahu mau ngapain. Adakah dari adik-adik yang juga mendoakan GAP ini? Siapa yang setiap harinya berdoa buat GAP? Siapa yang setiap harinya berdoa buat kakak, berdoa buat teman-teman kalian? Tidak ada? Ada? Kalau saya cuma berdoa untuk kita dapat juara 1. Doain apa itu, Damien? Doain teman yang lagi lomba. Oh, doain temannya lagi lomba. Doain juga buat GAP enggak? Iya. Seperti apa misalnya? Coba kakak pengen tahu. Ya Kalau kalau dari GAP kayak gimana? Ayo. kalau saya berdoa cuma bilang Tuhan berkatilah teman saya yang sedang ikut lomba, berikanlah dia hikmat dan kekuatan untuk mengambil juara 1. Dan Tuhan Iya. berkatilah juga kita punya grup yaitu GAP Generasi Anak Panah. Berikanlah Kak Karya yang biasa mengajar kita tuh mencari eh lupa lagi. Menjadi apa? Ayo. Menjadi anak-anak yang bisa mendengarkan dan anak-anak yang menjadi anak panah yang tangguh. Amin. Iya, itu sudah luar biasa ya, Damien. Walaupun sederhana tapi punya makna yang sangat dalam ya. Terus Tuhan tambah-tambahkan ya roh doa buat Damien ya. Bagaimana dengan adik-adik yang lain coba? Adakah yang berdoa buat GAP? Ayo. Cuma Damien? Ini kakak tunjuk tangan loh. Cuma Damian aja? Ataukah ada yang lain? Tidak ada? Hanya Damian aja? Clay juga? Kalau Clay kayak gimana coba? Doa buat GAP. Kalau Clay gimana berdoa buat GAP? Apa yang ada di hati Clay untuk GAP? Ayo. Kakak mau dengar loh dari adik-adik semua ya. Coba, apa Clay? Doain teman-teman Karya dan doain Karya juga Kak Jusita dan Kak Vanda. Terus doanya seperti apa coba?
Seperti apa doanya? Coba selain tadi doain buat kakak-kakaknya, buat teman-temannya, apa yang ada di hati Clay ketika ingat tentang GAP? Doanya seperti apa? Udah lupa Kak Ria. Iya, pokoknya dengan Clay mendoakan kakak-kakaknya, teman-temannya itu juga sudah luar biasa. Ya, semakin Tuhan tambah-tambahkan roh doa dalam diri Clay. Ya, bagaimana dengan adik-adik yang lain? Bagaimana dengan adik-adik yang lain? Adakah? Apakah kalian nggak berdoa buat GAP ataukah nggak sama sekali? Ayo, Enggak. berkat, yes, Kil. Bagaimana dengan kalian? Tidak ada? Aku cuma doa buat kakak doang, Kak. Yang di Malaysia. Iya, iya. Makasih ya berkat. Ya, ini juga berkat doa kamu ya. Nah, Kakak boleh tiba di sini dengan selamat. Ya, makasih berkat. Bagaimana dengan nah, yes, Kil? sama-sama, Kak. Ada karya, cuman nggak tiap hari karya. Iya, nggak apa-apa. Ayo, seperti apa yang kalau kamu ingat doanya seperti apa? Kalau saya doa itu, eh, ya Tuhan, eh, kiranya Engkau memberkati GAP. Saya percaya bahwa anak-anak yang telah dikumpulkan di GAP adalah anak-anak pilihan dari Engkau, Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati kakak-kakak yang ada di sini yang dalam mengajar, dalam membekali kami sebagai anak-anak GAP, anak pilihan-Mu, Tuhan, yang akan disiapkan dan akan tepat sasaran, akan dilesatkan dan akan tepat sasaran dan bisa menuai banyak jiwa dan membawa kegerakan di akhir zaman, di kegerakan di akhir-akhir zaman. Kayak gitu sih biasa karya. Iya, itu sudah sangat-sangat luar biasa isi doanya. Melebihi dari yang ada di pikiran kakak, ya. Itu sudah luar biasa, ya. Makasih buat doanya, ya. Juga Tuhan tambah-tambahkan roh doa di dalam diri Yeskiel, ya. Juga di dalam diri berkat. Juga buat seluruh adik-adik GAP, ya. Ya, itu sudah luar biasa. Tadi ada kalimat bahwa GAP adalah anak-anak pilihan. Itu lebih spesifik. Makanya kalau adik-adik ini adalah anak-anak pilihan, artinya adik-adik lebih serius lagi, lebih fokus lagi, lebih semangat lagi, lebih antusias lagi. Ya, tanamkan itu di dalam diri adik-adik bahwa saya adalah anak pilihan Tuhan, anak panah yang terpilih. Ya, oke deh. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembelajaran. Terima kasih buat kesaksian dari adik-adik semua. Juga terima kasih buat doa-doa kalian. Ya, biarlah GAP ini seperti yang Tuhan mau. Ya, menjadi anak-anak panah yang siap untuk dilesatkan dan tepat sasaran. Amin. Yuk, adik-adik kita satukan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa, biarlah pengurapannya dari Roh Kudus terus mengurapi kami. Berikan kepada kami hati telinga seorang murid. Berikan kepada kami roh kerendah hati, roh yang mau diajar, roh yang mau dididik, roh yang mau dibentuk seturut kehendak dan rencana Tuhan. Kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang berpekara atas hidup adik-adik GAP. Biarlah Engkau sendiri Bapa menolong mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka, dan biarlah mereka juga siap untuk menjadi anak-anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran.
Roh Kudus, mari ambil alih jalannya pemberita firman Tuhan. Kau mengurapi lidah bibir mulut hamba-Mu ini. Kau mengurapi ruangan di mana kami berada. Kau juga mengurapi hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh, dan seluruh keberadaan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima berkat daripada firman-Mu malam hari ini. Diberkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya. Sekali lagi, salam buat kita semua. Shalom. Shalom, Kak. Salam. Bentar. Ya, kakak minta adik-adik tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang loyo, tidak ada yang nggak jelas gitu ya. Kakak minta semua fokus, ya matanya fokus, pandangannya ke depan, telinganya dipakai. Ayo, coba. Adik-adik siap malam hari ini mau mendengarkan firman Tuhan? Siap Karya. Yuk katakan, saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. 2, 3, ya. Saya anak panah yang siap dan disiap dilesatkan dan tepat pada sasaran. Ayo, semangat semuanya. Ayo, semua buka suara dengan iman, dengan lantang. Katakan, buka suaranya, buka mic-nya. Saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. 2, 3, iya. Saya anak panah yang siap dilesatkan dan Dan tepat tepat pada sasaran. sasaran. Saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat Tepat sasaran. sasaran. Adik-adik, ingat baik-baik. Kita sekarang sudah masuk dalam pembelajaran tentang anak panah, ya. Ini inti dari semuanya. Kenapa adik-adik ada di GAP, generasi anak panah? Artinya anak panah ini bukan anak panah sembarangan, bukan anak panah yang asal jadi. Anak panah ini adalah anak panah yang juga mengalami pemrosesan. Anak panah yang juga mau dibentuk, anak panah yang mau anak panah yang mau dimurnikan, ya. Anak panah ini harus apa adik-adik? Coba kakak mau tanya. Anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran harus bagaimana? Tajam dan Lurus. lurus, ya, lurus dan tajam atau tajam dan lurus. Anak panah ini harus tajam dan lurus. Kalau tajam dan lurus artinya adik-adik ini juga harus menerima yang namanya pemrosesan atau diproses, dibentuk, ya. Anak panah tidak asal jadi. Adik-adik juga tidak asal jadi, ya. Kalau adik-adik ini asal jadi, yang ada bukan anak panah yang dilesatkan dan tepat sasaran. Bukan anak panah yang ke fokusnya, tapi anak panah yang melenceng ke sana kemari. Tapi adik-adik tidak seperti itu, ya. Tanamkan itu di dalam hati adik-adik, tanamkan itu di dalam diri adik-adik. Kalau adik-adik ada di GAP, generasi anak panah, artinya Tuhan mau, ya, memakai hidup adik-adik. Tuhan mau, ya, melesat ke anak panah ini untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Seperti tadi Yeskil bilang, ya, anak panah yang terpilih, ya. Kalau anak panah yang terpilih, berarti ada anak panah yang tidak terpilih. Kenapa ada anak panah yang tidak terpilih? Kenapa? Ayo, kalau tadi anak panah yang terpilih berarti anak panah yang tajam dan lurus. Kalau anak panah yang tidak terpilih, artinya anak panah itu tidak tajam dan lurus. Anak panahnya itu ya masih ada yang bengkok, masih ada yang belum lurus, anak panah yang tidak siap untuk dilesatkan, tidak siap ke titik sasaran. Itu kalau anak panah yang tidak terpilih. Ya, tanamkan itu di dalam diri adik-adik bahwa saya adalah anak panah pilihan itu, ya. Adik-adik masih ingat anak panah di bagian pertama ya kakak sampaikan ya di pembelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Kenapa kakak mau mengingatkan bahwa adik-adik adalah anak panah pilihan itu, bahwa adik-adik adalah anak panah pilihan itu. Ya, tanamkan itu di dalam diri adik, ya, di dalam diri kalian, ya, bahwa saya adalah anak panah pilihan, ya. Adik-adik yakin kalau adik-adik ini adalah anak panah pilihan? Siapa yang nggak yakin kalau adik-adik ini bukan anak panah pilihan?
Atau adik-adik yakin bahwa saya adalah anak panah pilihan? Coba yang yakin bahwa saya ini adalah anak panah pilihan. Yakin bahwa saya adalah anak panah pilihan. Ya, perkatakan itu setiap hari, deklarasikan, ya. Sebagaimana yang kakak sampaikan melalui yel-yel GAP, saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia, saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran, yaitu anak-anak panah di tangan pahlawan. Itu harus setiap hari diperkatakan adik-adik. Ya, dengan kita memperkatakan artinya kita percaya bahwa kita ini adalah anak panah pilihan itu. Ya, kalau kita adalah anak panah pilihan itu, iblis tidak bisa mengganggu gugat, iblis tidak bisa mengutak-ngatik, iblis nggak bisa mengobok-obok kita, adik-adik. Ya, makanya adik-adik harus yakinkan diri adik-adik bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan. Sehingga iblis tidak bisa mengobok-obok adik-adik lagi. Ah, masa sih saya ini anak panah pilihan? Masa sih saya ini anak panah yang siap dilesatkan tepat sasaran? Kalau masih ada pemikiran seperti itu, berarti adik-adik ini masih ragu-ragu. Ya, adik-adik ini belum yakin. Ya, kalau itu masih ada di dalam diri adik-adik, ada keraguan-raguan, ada ketidakyakinan, katakan saya patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jangan ada satupun, termasuk iblis sekalipun, yang bisa mengutak-ngatik, yang bisa mengobok-obok, yang bisa merusak hidup adik-adik. Tidak ada tempat, tidak ada ruang bagi si iblis untuk menghancurkan kita. Ya, adik-adik tanamkan itu di dalam diri adik-adik. Ya, terus tanamkan, terus perkatakan, terus deklarasikan di hadapan Tuhan. Ya, kalau itu tumbuh di dalam hati adik-adik, kalau itu tumbuh di dalam pikiran adik-adik, maka Roh Kudus bekerja dengan dahsyat di dalam diri adik-adik. Ya, Roh Kudus bekerja sama juga buat adik-adik. Makanya adik-adik harus punya semangat yang besar, harus punya antusias yang besar. Ya, oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan? Mengerti. Coba kakak mau tanya, adik-adik ini anak panah pilihan atau anak panah yang tidak terpilih? Adik-adik masuk dalam kategori yang mana? Anak-anak panah pilihan, Anak panah anak panah. Pilih. Ya, adik-adik harus yakin, ya, harus punya keyakinan seperti itu. Ya, jangan mau lagi diobok-obok sama si jahat. Kalau ada yang berusaha ingin mengganggu adik-adik, katakan, patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, katakan dengan iman, katakan dengan keyakinan, katakan dengan kepercayaan yang penuh. Ya, ingat ya adik-adik, iblis tidak akan tinggal diam. Ya, 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk kita buka firman Tuhan, 1 Petrus 5 ayat 8. Silakan salah seorang baca 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9a. Silakan. 9a-nya sampai ya di bagian A-nya aja. Yuk, kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9a. Ya, di ayat 9a-nya itu lawanlah dengan iman yang teguh. Hanya sampai di situ. Ayo silakan. Adik-adik semua baca deh. 2, 3, ya. 2, 3, buka suaranya. 2, 3, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis berjalan Lawanmu keliling si sama iblis seperti singa berjalan yang mengaum-ngaum sama dan seperti sama singa seperti yang dan mencari mencari yang orang dapat yang dapat ditelan. ditelannya. Lawanlah Lawanlah dia dengan dia iman yang dengan teguh. iman yang teguh. Ya. Adik-adik ingat, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Adik-adik artinya begini, kita ini harus dalam keadaan tersadar, harus dalam keadaan terjaga. Ya, jangan sampai ya iblis itu menghancurkan kita oleh karena kelengahan kita,
oleh karena kita tidak dalam keadaan terjaga, oleh karena kita dalam keadaan tidak tersadar. Coba, adik-adik pernah melihat nggak? Ya, orang yang bermain bola, penjaga gawangnya itu coba, kalau ada lawan nih mau masuk, ya, ada lawan masuk ke gawang kita. Kira-kira kakak mau tanya, apakah kipernya ini akan menjaga ketat gawangnya ataukah dibiarkan supaya lawan ini memasukkan bola? Ayo kakak mau tanya. Menjaga kita. Kita. Jaga ketat di setiap sisi. Ya, mau kiri, kanan, tengah, dari sisi manapun. Gimana caranya supaya lawan tidak memasukkan bola. Demikian pula dengan kita adik-adik. Kita tidak akan membiarkan iblis itu menghancurkan kita kalau kita dalam keadaan tersadar. Kalau kita dalam keadaan terjaga. Ya, tapi ada tapinya. Kalau kita lengah, kalau kita ogah-ogahan, kalau kita setengah-setengah hati, bisa nggak iblis menghancurkan kita adik-adik? Bisa nggak? Bisa nggak iblis menghancurkan kita kalau kita lengah? Bisa nggak? Bisa. Sangat bisa. Makanya adik-adik kita harus selalu dalam keadaan terjaga. Bagaimana supaya kita terjaga? Yang pertama adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Berjaga-jaga sambil berdoa. Makanya tadi adik-adik kakak tanya, yes, skill, ya, berkat, play, ya, adik-adik yang lain. Tadi kakak tanya, apakah kalian berdoa di rumah? Apakah kalian selalu mendoakan GAP di rumah? Kenapa kakak selalu tanyakan itu? Ayo, doakan GAP ini adik-adik. Ya, jangan sekali-kali doainya. Jangan pas lagi ingat doainya. Harus selalu didoakan. Ya, mungkin ada teman-teman kalian yang lagi malas, yang lagi ogah-ogahan, nggak nganggap ini penting GAP. Ayo, doakan mereka supaya mereka semangat lagi. Ya. Ya, oke. Karen baru balik ya. Karen bisa ikut baru? Ya, oke. Sampai di sini. Coba tadi kakak ngomong apa ya? Tadi kakak ngomong apa ya? Coba adik-adik ingat nggak? Ingetin dong. Apa ya tadi ya? Oh ya, doain GAP. Adik-adik, kakak minta dengan sangat doakan GAP selalu. Setiap hari masukkan itu dalam pokok doa kalian. Coba, adik-adik siapa yang mau selalu berdoa untuk GAP? Setiap harinya. Tidak pas lagi ingat, tapi setiap harinya. Ayo, ya. Ingat adik-adik, mungkin ada ya teman-teman kalian yang lagi males sekarang. Mungkin ada teman-teman kalian yang ogah-ogahan, ya. Mungkin ada dari teman-teman kalian yang malas-malesan. Yuk kita doakan mereka. Yuk kita semangati mereka di dalam doa-doa kita. Kakak mau tanya sama adik-adik, Roh Kudus bisa bekerja nggak ketika kita berdoa? Roh Kudus bisa bekerja nggak? Bisa, Kak. Sangat bisa, ya. Karena firman Tuhan katakan Yakobus 5 ayat 16. Apa bunyinya? Yakobus 5 ayat 16b. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita harus yakin karena kita telah dibenarkan dengan darah Kristus. Doa kita penuh kuasa. Doa kita penuh kuasa, ya. Yang malas, yang ngantuk, yang ogah-ogahan, yang setengah-setengah hati, boleh dilawat Tuhan, boleh dijamah Tuhan, boleh ditarik lagi, boleh dibawa lagi kepada Tuhan. Ya, karena
doa kita penuh kuasa. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti. Yang pertama adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Adik-adik mau selalu berjaga-jaga sambil berdoa? Ya, mulai doakan ya. Doakan kakak, doakan Kak Jusita, doakan Kak Fanda, doakan juga teman-teman kalian. Ya, sebutin nama-nama teman kalian. Adik-adik kenal nggak dengan teman-temannya? Kenal nggak dengan nama-namanya? Sebutin ya. Saya berdoa buat Matthew, saya berdoa buat Yeskil, saya berdoa buat Mikael, saya berdoa buat Berkat, saya berdoa buat Rahel, saya berdoa buat Karen, saya berdoa buat Clay, saya berdoa buat Gave, saya berdoa buat Junior, saya berdoa buat Rafael, saya berdoa buat Angel, saya berdoa buat Damien, saya berdoa buat Priscilla, saya berdoa buat siapapun yang tergabung di GAP. Doakan adik-adik. Ya, supaya jangan ada satupun dari kita yang tersisih. Kalau tersisih itu anak pilihan atau enggak? Kalau tersisih dari lingkaran ini, kalau tersisih dari grup ini, kakak mau tanya, itu masuk anak panah pilihan atau enggak? Kalau Tidak. tersisih, tidak. Jangan ada satupun dari kalian yang akhirnya tersisih atau tersingkir. Ingat ya adik-adik, kalau ada anak-anak pilihan berarti ada juga anak-anak yang tidak terpilih. Sekarang kita ini masuk dalam kategori yang mana? Anak pilihan, anak panah pilihan, atau anak panah yang tidak terpilih. Ya, makanya kenapa tadi di awal-awal kakak bilang adik-adik adalah anak panah pilihan. Perkatakan itu, ya. Perkatakan itu setiap hari, ya. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam inti dari semuanya, yaitu anak panah. Oke, Junior mengerti nggak apa yang kakak sampaikan? Sedikit karya. Sedikit. Gimana? Yang lain, apakah sedikit juga mengertinya? Angel? Angel mengerti? Mengerti, Kak? Damien? Ngerti, Kak? Berkat? Mengerti, Kak. Rahel? Mengerti, Kak. Yes, Gil? Ngerti, Kak. Oke, ya. Yang pertama-tama adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Yang kedua, kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Kakak mau tanya sama kalian. Ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, apa yang adik-adik rasakan? Coba, ayo. Ketika adik-adik ada dalam hadirat Tuhan, apa yang adik-adik rasakan? Apa yang adik-adik alami? Coba. Ketika adik-adik menyembah, ketika adik-adik memuji, apa yang adik-adik rasakan ketika ada di dalam hadirat Tuhan? Ayo, coba bersuara yang tahu. Ayo, apa? Yang tadi yang pertama adalah berjaga-jaga sambil berdoa. Yang kedua adalah selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ada di dalam hadirat Tuhan. Apa yang adik-adik rasakan? Apa yang adik-adik alami ketika ada di dalam hadirat Tuhan? Ayo. Sejahtera. Ada damai sejahtera. Pasti ya. Gak mungkin kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita nggak mengalami damai sejahtera. Kita nggak mengalami sukacita. Tanda tanya besar ya. Kalau di dalam hadirat Tuhan, kita nggak ngalamin apa-apa.
Adik-adik ngerti ya? Maksudnya ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang kedua adalah ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, siapa yang jadi pelindung kita? Siapa yang jadi penjaga kita? Ayo. Siapa yang jadi pelindung dan penjaga kita, adik-adik? Apakah kalian mengantuk sehingga tidak menjawab? Apa Tuhan. yang menjadi pelindung dan penjaga kita adalah Tuhan. Coba yuk kita buka firman Tuhan dari Mazmur 34. Mazmur 34. Di ayat 8. Coba adik-adik buka. Mazmur 34 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama ya. Adik-adik sudah dapat? 2, 3, iya. Mazmur berapa? Mazmur 34 ayat 8. 2, 3, iya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Adik-adik ingat, Tuhan juga mengerahkan malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Kalau Tuhan mengerahkan malaikatnya, iblis bisa masuk nggak adik-adik? Iblis bisa masuk nggak? Tidak. Ya, karena malaikatnya berkemah di sekeliling kita. Kita ini ada dalam lingkarannya, kita ini dalam penjagaannya, kita ini dalam perlindungannya. Makanya kita harus ada selalu di dalam hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan itulah yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kalau kita lengah, iblis bisa curi damai sejahtera itu. Iblis bisa curi sukacita itu. Sehingga kita tidak merasakan hadirat Tuhan. Sehingga kita tidak merasakan sukacita itu. Sehingga kita tidak merasakan damai sejahtera itu. Jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, kalau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, tahu nggak adik-adik? Artinya kita ini sedang menggantungkan diri kita atau kebergantungan kepada Tuhan yang empunya kita. Tuhan yang adalah sumber segala sumber. Coba, adik-adik mengerti nggak sampai di sini? Mengerti? Mengerti. Oke, yang kedua, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, kita ada dalam komunitas yang tepat. Kita ada dalam komunitas yang tepat. Atau ada di dalam lingkaran yang tepat. Coba kakak mau tanya. Kalau kita ada dalam komunitas yang tepat, kira-kira nih kakak mau tanya. Misalnya adik-adik ada di GAP, generasi anak panah, ya. Ada di dalam generasi anak panah itu sendiri, ya. Kalau adik-adik setiap harinya mendengarkan atau memperhatikan, ya, pembelajaran yang kakak sampaikan tentang anak panah itu sendiri, ya, atau berbicara tentang yang lain, misalnya tentang talenta, karunia, atau potensi, atau berbicara tentang anak yang tangguh, atau berbicara tentang anak yang berkarakter, atau berbicara tentang anak yang berkarunia. Kalau itu yang setiap hari adik-adik dengarkan, kakak mau tanya sama kalian. Coba perhatikan baik-baik omongan kakak ini. Kalau setiap harinya adik-adik mendengarkan itu setiap hari tentang anak panah yang tangguh, anak panah yang berkarakter, anak panah yang berkarunia, anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Kira-kira nih kakak mau tanya sama adik-adik. Yang ada di mulut adik-adik, yang ada di dalam pikiran adik-adik, yang ada di dalam hati adik-adik. Apa ayo kakak mau tanya. Kalau setiap hari coba, yang didengerin itu terus.
Yang terlintas di dalam pikiran adik-adik itu apa? Atau yang terucap di dalam mulut adik-adik itu apa? Yang keluar, ayo, apa? Coba, Yeskiel. Nangkap nggak yang kakak maksud? Kalau setiap hari nih Yeskiel nih dengerin tentang anak panah setiap hari. Pokoknya setiap hari kakak ngomong, ayo anak panah yang tangguh, anak panah yang dan lain sebagainya. Kira-kira nih, yang ada di dalam pikiran Yeskiel, yang ada di dalam hati Yeskiel, yang ada di dalam mulut Yeskiel, kira-kira apa yang keluar? Tentang anak Kira-kira panah. Anak ya panah anak Kak Ria. panah, yang nggak jauh-jauh dari anak panah. Benar. Itu mulu. Kalau di sekolah juga seperti itu, guru jelasinnya itu mulu. Ya itu juga yang keluar. Ulangannya juga seperti itu kan? Sama adik-adik. Ya, kalau adik-adik ada di grup GAP, ada di lingkaran GAP, ada di komunitas GAP, apakah kakak akan ngebahas yang lain? Ya enggak, namanya udah jelas grupnya GAP, Generasi Anak Panah. Makanya kita harus ada di dalam komunitas yang benar, komunitas yang sehat, ada di lingkaran yang sehat. Sehingga iman kita bertumbuh, hati kita, pikiran kita, mulut kita selaras. Tapi kalau adik-adik nggak ada di grup GAP, tapi di grup lain, yang keluar ya pasti beda. Yang diomongin pasti beda. Yang ada dalam pikirannya pasti beda. Iya atau iya? Nyambung nggak kalau kakak bicara karate? Nyambung nggak kalau kakak bicara tentang badminton? Ya nggak nyambung. Adik-adik paham ya? Adik-adik paham nggak? Oke, yang pertama berjaga-jaga sambil berdoa. Yang kedua, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, ada di komunitas yang benar, ada di lingkaran yang benar. Kalau kita ada di dalam lingkaran yang benar, maka kita akan jelas apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita ucapkan. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Paham nggak? Paham. Kalau nggak paham, angkat tangan ya, biar kakak ulang. Oke, sampai di sini paham nggak? Coba. Siapa yang masih sedikit paham? Kalau sedikit paham, nanti tanya sama Mama ya, Junior. Mama ikut mendengarkan nggak, Junior? Iya, Karya. Ya, nanti tanya sama Mama ya. Kalau Iya. nggak ngerti, bilang sama Mama. Mah, tadi Kak Ria tadi ngomong apa ya? Biar Mama nanti yang jelasin. Ya. Oke, sampai di sini adik-adik paham? Jadi Iya, arti Karya. Oh, ya, mengerti. iya. Jadi adik-adik di sini harus jelas ya, ada di grup GAP atau Generasi Anak Panah. Ya, adik-adik harus pastikan ya ada di lingkaran yang tepat, ada di komunitas yang tepat. Ya, sehingga adik-adik makin bertumbuh, ya, makin mengerti, makin paham kenapa adik-adik ada di GAP ini. Oke, sampai di sini adik-adik mengerti? Mengerti ya? Pastikan adik-adik mengerti. Ya, supaya adik-adik tahu kenapa adik-adik ada di GAP ini. Ya, ayo. Ya, firman Tuhan cukup sekian adik-adik. Ya, itulah yang kakak sampaikan di tengah-tengah kalian. Coba yuk kakak mau tanya sekali lagi sama adik-adik. Apakah adik-adik ini yakin ada di grup GAP Generasi Anak Panah bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan? Yakin? Yakin Karya. Yakin, Kak. Yakin Karya. Yakin. Ya, sekarang di mulut kalian ya setiap hari mulai deklarasikan
Ganti kata saya dengan nama adik-adik masing-masing. Riyama anak panah pilihan. Sebutkan nama adik-adik juga. Kalian bangga nggak sih dengan nama kalian? Harus bangga dong ya. Dulu tahu nggak adik-adik? Kakak kalau dibilang Riyama nggak mau loh adik-adik. Padahal kalau di suku Batak itu nama Riyama itu bagus loh adik-adik. Ya. Kakak itu dulu kalau dibilang orang Batak itu nggak mau loh. Maunya tuh orang Jawa gitu loh. Tapi itu dulu ya adik-adik. Tapi setelah kakak bertobat dan mengenal dan mengalami Tuhan, kakak bangga dengan nama kakak. Ya, itu namanya bagus deh. Itu artinya pujian. Setiap hari memuji Tuhan. Bergembira buat Tuhan. Adik-adik bangga dengan nama kalian? Ya, yuk kita Bangga. deklarasikan ya. Ada yel-yel yang lain selain saya anak panah yang tangguh, saya anak panah yang berkarakter, saya anak panah yang berkarunia, saya anak panah yang siap dilesatkan dan tepat sasaran. Sekarang ada yel-yel yang lain juga. Katakan, Riyama anak panah pilihan. Yuk sebutkan nama adik-adik dan deklarasikan itu di hadapan Tuhan. 2, 3, ya. Eklesia pilihan. Eklesia anak panah pilihan. Iya. Yuk kita serentak ya. 2, 3, iya. Riyama anak panah pilihan. Riyama. Hei. Ayo namamu loh. Oh, terima kasih ya nyebut nama kakak ya. Ayo, kalian nyebut nama kalian, bukan nama kakak. Ayo, atau nama kakak juga nggak apa-apa lah. Maaf Kak Arya salah. Ayo, 2, 3, iya. Eklesia anak panah pilihan. Coba eklesia, bagaimana dengan yang lain? Angel anak pilihan. Ah, kalian ini nyebutnya juga ada posisinya nggak duduk yang benar, ada yang posisi tidur, itu kayak kayak Angel tuh. Ayo Angel, duduknya yang benar. Ayo, ayo. Ya, kita mau perkatakan, kita mau deklarasikan itu di hadapan Tuhan. Ya, oke. 2, 3, ya taruh tangan kanan kalian di dada. 2, 3, ya. Eklesia anak Eklesia anak panah. Ulang kanan. Kalian ini nyebut apa sih? Yang kakak bilang itu. Panah pilihan. Iya, itu siapa tuh tadi? Angel ya? Yang lain, ayo fokus. Fokus, ayo. Eklesia, sebutnya fokus ya. Ayo, yang kakak bilang ini, sebutkan nama adik-adik, katakan Riyama anak panah pilihan. Kalau adik-adik punya nama, sebutin nama kalian. Atau nama kakak juga boleh dengan senang hati. Oke, 2, 3, ya. Angel Panah pilihan. Anak panah yang Eklesia, kamu serius ya, fokus ya. Adik-adik, coba, coba, ayo. Salah satu dari kalian yang bisa dengan lantang sebutin nama kalian, anak panah pilihan. Ayo, siapa di sini yang bisa lantang suaranya? Deklarasikan itu. Ayo, siapa? Gave, coba. Ada anak panah pilihan. Apa-apa, Gave? Coba diulang. Gabriel anak panah pilihan. Amin. Iya, seperti itu ya Eklesia. Coba Eklesia, coba. Eklesia anak panah pilihan. Taruh tangan kanannya di dada. Ayo loh. Ya, ayo coba. Eklesia ini masih setengah-setengah hati. Ayo Eklesia. Maaf Kak Ria, lupa apakan suaranya. Eklesia anak panah pilihan.
Iya, harus dengan lantang ya. Coba. eh Angel, Angel anak panah pilihan. Berkat, Berkat anak panah pilihan. Rafael, Rafael anak panah pilihan. Damien, Damian anak panah pilihan. tangan manis, Damian anak panah pilihan. Yeskil, Yeskiel anak panah pilihan. Junior, Junior anak panah pilihan. Ahel, Neca anak panah pilihan. Matthew, Mateo anak panah pilihan. oke deh ya. Oke, adik-adik sampai di sini mengerti pembelajaran kita malam ini? Coba kakak mau tanya sama adik-adik, anak-anak pilihan versus anak panah yang tidak terpilih. Adik-adik masuk dalam kategori yang mana? Anak panah terpilih. Anak panah terpilih atau anak panah pilihan? Anak panah pilihan harus dalam keadaan terjaga atau lengah. Terjaga. Supaya kita dalam keadaan terjaga, apa yang harus kita lakukan? Ada 3 poin. Ayo. Yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9a. Yang pertama apa? Berjaga-jaga sambil berdoa. Yang kedua, Ada di Ada hati. di hadirat Tuhan. selalu ada dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, Ada dalam komunitas yang tepat. iya, adik-adik percaya ada di komunitas yang tepat di GAP ini? Adik-adik ada di GAP ini adalah komunitas yang tepat buat adik-adik? Percaya? Percaya. Cuma satu yang menjawab. Percaya adik-adik? Percaya. Percaya. Ya dong, harus percaya ya. Oke deh adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Ya, kita nggak terlalu panjang lebar, tapi intinya adik-adik bisa menyerap dengan baik ya. Nanti kakak berharap banget adik-adik ya semakin mengerti, semakin memahami ya ketika adik-adik eh, lagi sendiri, ketika adik-adik lagi duduk, lagi berdiri, atau lagi ngapa-ngapain, adik-adik ingat baik bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan. Ya, adik-adik akan terus fokus kepada apa yang Tuhan mau. Ya, yakinkan diri adik-adik, semangati diri adik-adik bahwa adik-adik ini adalah anak panah yang terpilih, anak panah pilihan itu. Ya, setiap hari mulai deklarasikan. Selain yel-yel GAP tadi, ya. Oke, sampai di sini kakak mau tanya sama kalian, apakah adik-adik mengerti pembelajaran malam ini? Ngerti, Kak. Iya. Mengerti. Adik-adik Kak. jangan lupa ya, di poin pertama tadi berjaga-jaga sambil berdoa. Apakah adik-adik mau setiap harinya mendoakan GAP? Mau, Kak. Mau, Kak. Bagaimana dengan yang lain? Mau, Kak. Harus ya, harus sudah mulai doakan. Doakan semua, baik kakak-kakaknya, teman-temannya, ya, termasuk adik-adik sendiri, ya. Oke, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian, ya. Kakak mau tanya sama kalian, apakah setiap hari masih deklarasi? Masih. Masih. Masih yel-yel GAP? Masih, Kak. Masih dibaca Alkitabnya? Masih. Halo, Masih. semangat ya.
Oke deh, adik-adik. Yuk, silakan ditutup Alkitabnya. Pembelajaran sudah kita akhiri. Ya, kita akan menutup ibadah kita malam hari ini. Kakak berharap adik-adik punya semangat, ya, punya sukacita dalam menjalani eh, apa kehidupan kalian. Ya, ingat baik adik-adik, ya, jangan mau dikecohkan, jangan mau diganggu atau diobok-obok sama si iblis ya. Ketika adik-adik dengan sungguh-sungguh, ketika adik dengan antusias, ketika adik-adik dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, ya, adik-adik percaya bahwa adik-adik ini adalah anak panah pilihan, maka iblis tidak bisa mengganggu kehidupan adik-adik. Sepanjang adik-adik menjaga hidup ya, melalui apa tadi? Yang pertama, berjaga-jaga sambil berdoa. Yang kedua, ada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, ada dalam komunitas yang tepat. Maka adik-adik tidak akan tersingkir, tidak akan tersisih, tapi tetap menjadi anak-anak panah pilihan itu. Ya, kakak berdoa adik-adik semakin bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran di setiap hari Jumat. Ya, oke. Adik-adik sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita menutup ibadah kita malam hari ini? Adik-adik ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada pergumulan yang mau didoakan? Biar kakak doakan. Ada? Adik-adik kakak berharap ya, kalau kakak kirim apa ya ke kakak Japri ke nomor kalian, itu dijawab ya kalau ada pertanyaan kakak ya. Cuma Matthew tadi yang menjawab. Yang lain nggak ada. Ya, cuma Matthew yang jawab. Bagaimana dengan yang lain? Masih semangat nggak kakak kasih pertanyaan seperti itu untuk dijawab? Masih. Masih. Kalau enggak, kakak nggak perlu lagi deh kirim-kirim pertanyaan. Ya, nanti dijawab ya pertanyaannya kakak berikan ya. Oke deh, yuk mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memimpin kami di dalam pembelajaran malam ini. Hamba berdoa Tuhan, biar Roh Kudus terus beracara dalam kehidupan adik-adik kami, siapapun mereka dan apapun keberadaan mereka, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir saat ini Bapa. Dimanapun mereka berada, hamba berdoa, tumpang tangan atas mereka. Hamba ucapkan berkat ini mengalir memenuhi kehidupan mereka. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menaungi kehidupan adik-adik kami. Roh Kudus, mari, bila ada di antara mereka sedang berbeban berat, sedang di dalam pergumulan, sedang di dalam masalah, apapun yang menghadang kehidupan mereka. Roh Kudus, mari, Engkau ambil alih, Engkau buka jalan, Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati juga untuk adik-adik kami yang bersemangat, yang antusias untuk mengikuti pembelajaran malam ini Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka, biarlah Engkau juga menambah-nambahkan hikmat marifat-Mu, kuasa-Mu ke dalam kehidupan adik-adik kami. Biarlah mereka juga semakin mengerti, memahami dengan benar apa yang Roh Kudus mau di dalam kehidupan mereka. Terima kasih buat pembelajaran malam hari ini. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak panah pilihan. Kami adalah anak-anak panah yang terpilih. Kami percaya Roh Kudus, Engkau mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga sambil berdoa. Untuk kami selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan untuk kami ada di komunitas yang tepat. Kami bersyukur ada di GAP, di komunitas yang tepat. Sehingga kami mengerti kenapa kami ada di sini. Roh Kudus, mari Engkau menolong adik-adik kami. Engkau mengurapi adik-adik kami. Engkau memberkati adik-adik kami. Biarlah hidup mereka semakin bertumbuh ke arah Kristus. Semakin mengalami dan mengenal kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi keluarga mereka Tuhan. Yang mendampingi mereka saat ini. Dimanapun berada. Roh Kudus jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba berdoa juga untuk kakek daripada Rafael Angel yang sedang sakit di rumah sakit, sedang terbaring saat ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan,
kuasa kesembuhan terjadi atas kakek daripada Rafael ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta kesembuhan yang sempurna turun atas kakeknya ya Bapak. Roh Kudus Engkau juga mengurapi Karen yang juga baru pulang dari ekskul Bapak, memberikan kesegaran baru kepadanya, memberi kekuatan dan semangat kepadanya Tuhan. Juga buat adik-adik kami semua Bapak yang sedang menanti hasil rapot mereka di minggu depan Tuhan, Engkau juga jamah hasil rapot mereka. Mereka boleh mendapatkan hasil yang menggembirakan. Berkati mereka di dalam pembelajaran, mereka di dalam bersekolah, di dalam menimba ilmu, di dalam meraih cita-cita mereka. Bila mereka semakin Tuhan tambah-tambah ke roh hikmat, marifat sorgawi, roh kecerdasan, roh kepandaian kepada mereka di dalam mengikuti pembelajaran, di dalam mengikuti ulangan, dalam mengikuti apapun yang diberikan di dalam sekolah mereka, mereka boleh berhasil di dalam meraih cita-cita mereka. Terima kasih Bapak buat malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Mari adik-adik angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu. Aminkan setiap doa ini yang akan kakak sampaikan di tengah-tengah kalian. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah hidupmu. Jadi kepala dan tidak pernah menjadi ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apapun yang adik-adik kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Adik-adik, pulanglah, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan adik-adik sekalian. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus akan datang pada kali yang kedua, menjemput adik-adik sekalian di awan-awan yang permai. Adik-adik akan tinggal di dalam kerajaan surga, di dalam kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik GAP, generasi anak panah, kita katakan, amin. Iya. Silakan Kak Jusita. Itu saya yang itu, Kak. Saya Kenapa? yang foto, Kak. Oh iya. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke, Kak, sudah. Iya. Terima kasih buat Kak Jusita. Pergi Kak. Pergi, Kak. Terima kasih buat Rafael Angel. Terima Terima kasih kasih juga, ya. Kak Ria. Terima kasih buat Matthew. Terima kasih juga Karya. Terima kasih buat Yeskil. Terima kasih juga Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Mana Mikaelnya? Udah tidur Kak Ria. Ya deh, salam buat Mikael ya. Terima kasih buat Junior. Terima kasih juga Kak. Tetap semangat Junior. Iya Kak Ria. Terima kasih buat Clay, Gafe, Israel. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih berkat. Terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Damien yang sudah mengantuk. Terima kasih juga Karya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih buat adik-adik semua. Juga terima kasih buat Rahel. Terima kasih juga, Kak Ria. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Thomas Trisahono. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik terima kasih ya buat kehadirannya. Tetap semangat sampai ketemu di minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom Karya. Shalom Kak. Shalom Kak Ria. Kak Ria. Kak. Adik bisa keluar masing-masing ya. Oke, Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Makasih Karya. Terima kasih, Kak Ria.